Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar materi matematika, menafsirkan data dalam bentuk diagram lingkaran. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan melakukan percobaan, wawancara, atau mengutip dari sebuah laporan. Contohnya ketika kita ingin mengetahui data mata pencaharian penduduk, kita dapat datang ke kelurahan atau ke kantor kepala desa. Kita bisa mencatat data yang kita perlukan. Nah, data yang kita catat itu kan banyak. Nah, data yang terlalu banyak lebih mudah disajikan menggunakan tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Hari ini kita akan belajar lebih khusus di diagram lingkaran. Lalu apa sih yang dimaksud dengan diagram lingkaran? Diagram lingkaran adalah gambar yang berbentuk lingkaran dan berfungsi untuk menyajikan data. Pada diagram lingkaran, setiap kelompok data diwakili oleh juring-juring lingkaran sehingga satu lingkaran penuh mewakili keseluruhan data. Nah, perhatikan diagram lingkaran di bawah ini. Di sini sudah ada ya. Ada juring-juring di setiap lingkaran, ini ada juring data A, B, C, dan D. Dari gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa data yang terdapat pada gambar adalah data A, B, C, dan D. Dan data A adalah data yang terbesar. Untuk menentukan jumlah atau jumlah masing-masing data ini, penting untuk mengetahui berapa banyak jenis pertanyaan yang dimasukkan dalam diagram lingkaran. Antara lain yang pertama ada diagram lingkaran normal yang berbentuk angka, yang kedua diagram lingkaran dalam derajat, dan yang ketiga adalah diagram lingkaran dalam bentuk persentase. Nah, kita akan bahas ini satu persatu. Dilihat dari diagram lingkaran kegambaran siswa kelas 4, kita bisa mengetahui bahwa ada data menyanyi 26%, sepak bola 34%, melukis 17%, bercerita 23%. Nah, dari diagram ini sangat berkaitan dengan tadi, yaitu dari diagram angka, persentase, dan derajat. Yang pertama adalah diagram normal yang berbentuk angka. Rumusnya yaitu data yang ditanyakan sama dengan total data dikurangi data yang diketahui secara total. Contoh soalnya di sini, suatu kelas memiliki total 42 siswa dalam bentuk diagram lingkaran. Ketika banyak siswa berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti yang ditunjukkan pada diagram ini, berapa banyak siswa yang tidak melakukan kegiatan ekstrakurikuler? Nah, di sini di diagram lingkaran disebutkan ada 5 siswa di ekskul bola, 10 siswa di basket, dan silat ada 10 siswa. Nah, di sini yang masih belum diketahui. Bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu menggunakan rumus ini. Nah, seperti ini ya. Kalian tulis dulu diketahui berapa, ada total siswa, dan data yang sudah diketahui dari ekskul basket, bola, silat. Nah, yang ditanyakan adalah yang tidak menghadiri studi ekstrakurikuler. Rumusnya berarti di sini siswa yang tidak mengikuti pelatihan ekstrakurikuler sama dengan jumlah total siswa, yaitu 42 siswa, dikurangi data yang sudah diketahui, yaitu ada ekskul basket, ekskul bola, ekskul silat, yang dijumlahkan 25 siswa. Jadi nanti jumlah total siswa 42 siswa dikurangi 25 siswa, yaitu 17 siswa. Jadi siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler adalah 17 siswa. Di sini masih mudah ya, tinggal kalian menjumlahkan data yang diketahui, dan setelah itu total siswanya itu dikurangi data yang sudah diketahui untuk mengetahui data yang belum diketahui. Yang kedua adalah diagram dalam derajat. Kita tentu tahu bahwa dari satu lingkaran penuh itu nilainya adalah 360 derajat. Nah, itu adalah kuncinya, 360 derajat untuk diagram dalam derajat. Rumusnya adalah nilai yang diperlukan sama dengan nilai sudut per 360 derajat dikali nilai total. Contoh soalnya, sebuah sekolah memiliki 1260 siswa. Di sekolah ini siswa harus menghadiri kegiatan ekstrakurikuler. Ketika siswa mengambil program ekstrakurikuler dibentuk menjadi diagram lingkaran dalam bentuk derajat ini ya. Berapa banyak siswa yang mengikuti ekskul musik? Di sini ada ekskul bola 100 derajat, basket 130 derajat, dan silat 80 derajat.
Nah, di sini yang belum diketahui adalah musik. Untuk mengetahui musik adalah lingkaran satu penuh 360 derajat dikurangi data yang diketahui. Seperti ini. Pertama kita harus mencari besar derajat ekskul musik yang belum diketahui tadi, yaitu dengan cara jumlah keseluruhan lingkaran 360 derajat dikurangi data ekskul yang sudah diketahui. Ada basket, bola, dan silat. Jika dijumlahkan ada 310 derajat. Jadi ekskul musik sama dengan 360 derajat dikurangi 310 derajat sama dengan 50 derajat besarnya. Setelah itu kita menggunakan rumus yang sudah kita tahu tadi. Jumlah siswa yang memilih musik adalah ada 50 derajat per 360 derajat dikali jumlah total siswa 1260 siswa. Jika sudah dicari hasilnya yaitu 170 siswa. Jadi ada 175 siswa yang mengikuti ekstrakurikuler musik. Selanjutnya adalah diagram dalam bentuk persentase. Ya, persentase berarti 100% ya bentuknya. Rumusnya adalah nilai yang ditanyakan sama dengan nilai persentase per 100% dikali nilai total. Contoh soalnya, diketahui dari data di atas bahwa total barang dagangan yang dijual oleh pedagang adalah 300. Nah, sekarang kita mencari berapa banyak item pakaian untuk anak-anak yang dijual oleh penjual pakaian. Nah, di sini ada baju anak, baju remaja, dan baju dewasa. Yang diketahui adalah baju remaja 40% dan baju dewasa 38%. Untuk mengetahui jumlah persen baju anak, tinggal menjumlahkan baju remaja dan baju dewasa. Setelah itu 100% dikurangi data yang sudah kita ketahui. Seperti ini. Berarti persentase pakaian anak sama dengan 100% dikurangi 78% dari pakaian remaja dan pakaian dewasa ya. Berarti sama dengan 22%. Jadi persentase pakaian anak adalah 22%. Setelah sudah mengetahui, kita masukkan ke dalam rumus persentase, di mana jumlah pakaian anak sama dengan persentase anak yaitu 22% per 100% dikali 300 buah. Jadi kita dapatkan hasil 66 buah. Jadi jumlah pakaian anak-anak yang dijual oleh pedagang adalah 66 buah. Sekarang kita perhatikan tabel berikut. Berdasarkan hasil sensus diketahui bahwa angkatan kerja di Indonesia yang bekerja di sektor pertanian ada 60 juta, jasa 24 juta, perdagangan 18 juta, industri 12 juta, lain-lain adalah 6 juta. Dan jumlahnya adalah 120 juta. Nah, kalau kita mau menyajikannya dalam persen, mengkonversi dari dari diagram dari data angka menjadi persen, yaitu dengan cara jumlah yang diketahui per jumlah total 120 dikali persen, 100% sama dengan 50%, seperti itu. Dan jika sudah diketahui jumlah persennya dijumlahkan keseluruhan akan mendapatkan hasil 100%. Selanjutnya juga bisa dikonversi dengan bentuk derajat. Caranya juga dengan kuncinya adalah ini, 360 derajat. Jadi data yang kita ketahui per jumlah total dikali 360 derajat sama dengan 180 derajat. Seperti itu caranya. Nah, ketika sudah dijumlahkan hasil derajatnya, nanti hasilnya akan menjadi 360 derajat, seperti itu. Ini adalah hasil dari pengolahan data dengan menggunakan diagram lingkaran. Ketika mau membuat diagram lingkaran, kalian juga harus mengubahnya menjadi bentuk derajat. Untuk membuatnya kan menggunakan busur, jadi perlu diubah menjadi bentuk derajat, seperti itu. Lebih jelasnya seperti ini, diberi judul diagram hasil sensus angkatan kerja dan diberi keterangan. Misalkan di sini warna biru pertanian ada 50%, jasa 20%, perdagangan 15%, industri 10% dan lain-lain 5%. Seperti itu. Agar diagram lingkarannya lebih jelas. Jadi di sini diagram lingkaran itu sangat berkaitan dengan angka, persentase dan derajat, seperti itu.
Semoga bisa dipahami ya. Nah, agar bisa kalian memahami lebih baik, kita latihan soal. Di sini ada soal pertama. Di sini ada sebuah sekolah memiliki 120 siswa. Nah, di sini ada data ekskul. Seperti itu. Ada drum band 60 derajat, basket 15 derajat, paduan suara 90 derajat, teater 60 derajat. Jadi, kalau sudah ada derajat, kalian mencarinya dengan rumus derajat. Contohnya, misalkan yang D. Berapa jumlah siswa yang mengikuti ekskul paduan suara? Nah, paduan suara itu adalah 90 derajat. Berarti gimana? Caranya bagaimana? Berarti 90 derajat per 360 derajat dikali jumlah siswa, yaitu 120 siswa. Seperti itu. Soal yang kedua. Di sini ada diagram lingkaran tentang banyaknya buku pelajaran yang ada di perpustakaan dan jumlahnya ada 200 buku. Kalian menentukan jumlah setiap buku mata pelajaran tersebut. Nah, di sini menggunakan persentase, diagram persentase. Misalkan di bahasa Indonesia, karena persentase berarti rumusnya adalah 20/100 dikali jumlah keseluruhan, yaitu 200. Seperti itu ya. Soal ketiga. Di sini diketahui diagram pekerjaan orang tua kelas 4 SD maju bersama yang berjumlah 20 siswa. Yang hanya ditanyakan adalah banyaknya orang tua siswa yang bekerja sebagai PNS. Nah, jadi kalian hanya mencarinya adalah yang sebagai PNS. Nah, caranya sama seperti soal nomor 2. Ya. Nah, cukup sekian penjelasan singkat hari ini tentang diagram lingkaran. Semoga kalian bisa memahaminya, berlatih dengan serius di rumah, dan selamat mengerjakan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.